Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Bulan dari kelas 2A D3 Akuntansi dengan absen 26 dengan NIM 201 07 2061. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip penghimpunan dana. Nah, pertama, pengertian penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat bentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Nah, prinsip penghimpunan dana. Yang pertama, wadiah. Wadiah yang diterapkan adalah wadiah damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah damanah berbentuk dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam wadiah damanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Ketentuan umum wadiah, yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Yang kedua, bank harus membuat akad pembukaan rekeningnya yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilet giro, dan debit card. Yang ketiga, terhadap pembukaan rekening, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekadar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu mudharabah. Mudharabah adalah penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudarib atau pengelola. Dana tersebut digunakan untuk bank melakukan mudharabah kedua. Hasil usahanya akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakan untuk dilakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi semua atau ada mudarib, ada pemilik dana, dan ada yang dibagikan hasilnya, ada nisbah, dan ada ijab kabul. Prinsip mudharabah diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Prinsip mudharabah yang pertama, mudharabah mutlaqah, yaitu dalam prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Ketentuannya yang pertama, bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat menimbulkan dari penyimpanan dana. Yang kedua, untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Yang ketiga, tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang keempat, deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus restricted investment di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan
dengan akad tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Yang kedua, karakteristik simpanan mudharabah mukayah. Yang pertama, pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Yang kedua, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Sebagai tanda bukti, simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Yang keempat, untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau bilet deposito kepada deposan. Sekian materi dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.